Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman, salam sejahtera, salam rahayu, bahagia selalu menyertaimu. Semula, rencananya burung ini akan saya jinakkan sampai bonding sampai bisa diajak main, seperti diajak jalan-jalan, melakukan walk to me, fly to me, jika perlu sampai soaring, seperti burung kekep babi, merpati, paruh bengkok dan lain-lain. Akan tetapi, setelah mengamati lebih dalam, rasanya kurang tepat untuk pelanduk semak dijadikan binatang seperti yang diinginkan. Sebagai penjinak binatang, tidak selamanya jinak diperlukan untuk keperluan itu, apalagi pelanduk semak termasuk burung memiliki kicauan yang indah. Dipelihara sebagai burung pengicau menjadi tidak kalah menarik jika dapat mencetaknya menjadi burung kicau yang gacor dan memiliki performa yang berkualitas. Untuk mencapai itu, burung harus memiliki mental yang baik, minimal tidak takut pada manusia, apalagi sama pemiliknya. Kebiasaan berhubungan dengan manusia sejak kanak-kanak hingga dewasa dengan sendirinya akan menciptakan itu semua. Dengan itu tiada lagi cerita tentang seekor burung yang berbunyi hanya jika pemiliknya pergi, atau setidaknya bersembunyi di balik dinding. Tidak sulit untuk menjinakkan burung ini, bisa dikatakan tanpa dilakukan apapun sudah otomatis akan menjadi jinak, karena burung masih muda belia dan belum mandiri, masih memiliki ketergantungan seperti makan yang masih harus diloloh, jenis makanan yang masih perlu diperkenalkan, adaptasi tempat dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan oleh pemilik burung adalah memberi makan yang baik, menjaga kesehatannya seperti menjaga kebersihan kandang, menjemur dengan teratur, makanan yang bernutrisi dan lain-lain. Baik dan buruknya makanan tergantung si pemberi makan itu sendiri. Dalam meloloh burung anakan, akan lebih bijak sedikit mencontoh induk burung dalam meloloh anaknya di alam liar, atau setidaknya masih dari jenis yang sama seperti belalang dapat diganti dengan jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, roto dan lain-lain, mengingat barang tersebut dapat dibeli di toko-toko pakan burung. Untuk burung yang masih bayi, tidak baik langsung melolohnya dengan pur, tidak sehat bahkan bisa mati. Jenis serangga adalah yang paling tepat diberikan untuk burung bayi, khususnya anakan burung pelanduk semak sebagai jenis burung pemakan serangga dengan sedikit demi sedikit menambahkan pur basah sebagai pengenalan sebagai makanan pokok setelah menginjak dewasa nanti. Kesimpulannya, pada burung piaraan, makanan pokok masa anak-anak adalah serangga. Setelah menginjak dewasa menjadi sebaliknya yaitu pur sebagai makanan pokoknya. Kali ini adalah 5 hari sejak lolohan pertamanya. Sebelum beberapa hari diloloh oleh induknya sejak menetas dari telur dan tiba-tiba jatuh dari sarang dan seseorang mereskuenya sebelum akhirnya memberikan kepada saya untuk meneruskan perawatannya. Dengan senang hati saya bersedia karena kebetulan saya juga pencinta burung. Melihat dari pertumbuhan bulu sayap, sejak menetas dari telur hingga sekarang diperkirakan berumur 17 harian, setelah 5 hari saya melolohnya, sepertinya sudah cukup kuat untuk mulai diperkenalkan pakan buatan yaitu pur. Ada caranya untuk memperkenalkan pakan yang masih asing ini, yaitu dengan terlebih dahulu diseduh dengan air dengan komposisi tidak terlalu cair juga tidak terlalu padat. Sebelum dilolohkan terlebih dulu disuap dengan serangga seperti biasa, setelah beberapa suapan dapat mulai diselingi dengan pur basah tersebut, demikian dengan seterusnya sampai kenyang. Tanda-tanda burung sudah kenyang dapat ditengarai dengan paruh yang enggan membuka. Biasanya burung mulai menutup mata untuk kemudian tidur. Kalau sudah begitu biarkanlah burung tidur tenang dengan menaruh kandangnya di tempat yang nyaman. Biarkan hingga burung terbangun dari tidur dan merasa lapar lagi. Burung yang lapar dapat diketahui dengan teriak-teriak sambil membuka paruh meminta sesuatu dimasukkan ke mulutnya. Begitulah aktivitas tersebut terus dilakukan sampai pada fase burung mulai makan sendiri. Tanda-tanda burung memutuskan makan sendiri dapat ditengarai dengan perilaku yang berubah seperti cara meminta makan yang tidak lagi dengan membuka paruh lebar-lebar, akan tetapi cukup dengan turun dari tangkringan seraya berusaha mendekat ketika melihat majikannya datang. Pada fase itu juga biasanya burung sudah mengenal pur serta air minum di dalam cepuk. Oleh karena itu, cepuk pakan dan air minum perlu disediakan jauh hari sebelum burung melakukan hal itu.
Terima kasih telah setia menonton teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ada manfaatnya.